Halo warga Pak Bagus, hari ini PBPB akan berganti nama menjadi Kuliah Bola. Berarti sekarang ini episode pertama ya Mas ya? Episode pertama. Kuliah Bola. Hari ini kita mau bahas tentunya habis international break ada kualifikasi Euro, negara-negara yang lolos dan Arsenal sama Chelsea. Big match. Pertama kualifikasi Euro itu ada yang lolos negaranya Jerman, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Skotlandia, Turki, Austria, dan Inggris. Nah, aku mau minta pendapatnya Pundit Wisnu. Gimana Mas, menurut sampean dari 9 negara yang sudah dipastikan lolos ini ke Euro tahun depan? Sebenarnya nggak banyak kejutan ya sebenarnya. Ya, banyak negara besar. Kalau Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Inggris oke lah ya. Mungkin kejutannya di Skotlandia, Turki, sama Australia. Kalau Jerman kalau otomatis tuan rumah ya. Tapi emang kalau apa ya, Jerman itu ya underperform tapi tetap lolos gitu loh ya. Ya karena memang dia kebantu tuan rumah ya. Benar. Kalau masalah apa namanya ini, yang lainnya seperti Austria, Turki, Skotlandia lah ini baru seru ya. Ini kenapa mereka bisa lolos ke Euro yang diadakan di Jerman ini. Kalau dilihat dari statistik sebenarnya Euro itu kan pesertanya banyak, tapi negaranya itu aja. Sampai ada apa? Kalian tahu ada Luxembourg lah, apalah itu. Luxembourg itu pantai apa kayak nama itu loh. Kepulauan Faro ya. Itu masih dihabisi sama Prancis itu, kalau kualifikasi masih sama Prancis ya kan. Tapi sebenarnya ya oke lolos, tapi kan emang lingkupnya masih lingkup Eropa ya. Mungkin Skotlandia pun kalau bicara di dunia mungkin tidak sering kita lihat, tidak sering terdengar betul. Tapi yang menarik Austria ya. Austria ini pelatihnya Rangnick yang dipecat Manchester United ya. Luar biasa. Ini membawa pemain-pemain Austria yang sebenarnya notabene biasa-biasa tapi bisa sampai lolos tanpa playoff bahkan ya. Maksudnya tanpa kesulitan langsung lolos otomatis ya kan? Lolos yang dalam kategori pasti. Performa bagus, pasti karena performanya bagus. Yang lalu yang disalti satunya lagi Turki ya. Turki ini akhirnya ikut Eropa walaupun sebenarnya dia bisa ikut Asia, Eropa. Tapi memang sudah lama ikut Eropa. Mungkin generasi emasnya sudah habis, tapi ya masih terbukti bisa lolos walaupun tidak semulus yang kita idamkan tadi yang kuda hitam Scotland sama Austria ya. Tapi dari semuanya yang kita mau tak soroti adalah Prancis. Prancis jagoanku sorry. Tapi kalau kalian pernah lihat Prancis itu sumpah isinya itu Mbappe top. Ya mainnya Mbappe. Ibarat tanpa Mbappe wis ya ada apa-apanya. Bedanya kalau Portugal dengan pelatih baru ini, pelatihnya Belgia Martinez itu sekarang latih Portugal, dia bermain lebih bagus, lebih secara tim, dan Ronaldo lebih bagus lagi sekarang ya, kembali on fire. Kalau secara materi memang Portugal di atas rata-rata kan dari belakang ya. Belakang sama Cancelo, Ruben Dias, lengkap semua belakang. Ada Palinha yang Fulham ya, yang mau dibayar itu. Lalu ada Dalot ya kan, 4 belakang. Di tengah itu ada Danilo, ada Bruno, ada Bernardo Silva. 3 Vitinha. Lalu di depan pasti ada Leao, ada Jota, ada Ronaldo, bahkan ada siapa namanya itu pemain baru Barcelona yang dipinjam dari Atletico itu, João Felix, pemain luar biasa. Jadi sebenarnya Portugal harusnya menjadi unggulan pertama untuk tahun ini, di samping Prancis yang selalu jadi unggulan ya. Prancis memang selalu jadi unggulan, tapi Spanyol menangnya tidak meyakinkan lolosnya. Lalu Inggris juga, walaupun Inggris memang menangnya banyak, tapi tim yang setim dengan dia emang biasa-biasa. Emang Inggris ya kayak gitu sih, setiap tahun jadi unggulan, tapi setiap tahun juga mengecewakannya. Ya ekspektasinya nggak boleh. Yang kita heran di situ tidak ada Belanda, betul? Ya nggak ada Belanda. Tidak ada Belanda, tidak ada Italia. Italia tidak ada Italia.
mungkin di playoff nanti ya. Mungkin bisa Mungkin saja, playoff, tapi peringkat tiga terbaik yang akan diadu lagi ya. Iya. Yang peringkat 1 2 sudah lolos, lalu merahnya lagi di situ tidak ada nama siapa satunya tadi, Italia. Iya, Italia tadi. Selain Belanda ada Italia. Kalau Belanda memang pada cedera, kalau Italia memang kayaknya sudah stop regenerasinya emang buruknya. Enggak. Sebenarnya Jerman juga mengalami itu. Bedanya Jerman tuan rumah jadi otomatis lolos. Kalau Jerman mengalami seperti yang tim Italia alami, sepertinya emang mereka nggak layak lolos. Tapi masih mendingan Jerman nggak sih mas dari komposisi Ya. pemainnya. Meski kayak kelihatan Meski tidak secara tim ya, secara aset emang. ya kelihatan pemainnya udah agak tua, tapi kan rata-rata pemainnya itu masih main di top Eropa. Nah, menurut Mas Wisnu nih kan akhir-akhir ini Jerman sering kalah di partai-partai kayak FIFA Matchday lah, bukan di Euro kan ya, FIFA Matchday. Bahkan sempat kebantai Jepang ya kalau nggak salah. Nah itu menurut sampai ini emang salah di Hansflicknya yang apa itu jenengnya yang menjadi pelatih sebelumnya, atau ada emang pemainnya ini bermasalah? Kayak semuanya bermasalah sih. Dari awal mereka tutup mulut soal isu-isu tertentu yang tidak sesuai dengan politik mereka, ya kan. Sebenarnya mereka sudah jauh dari fokus mereka tentang bermain bola yang bagus. Kan mereka sibuk urus yang lain sih sebenarnya. Ya. Kenapa mereka nggak cukup mikir gimana caranya menang? Udah selesai. Fokusnya ke Iya, fokusnya memang udah salah. Terus saya melihatnya bukan salah pelatih ya. Dan karena sekarang pelatihnya sudah fix diganti ya sama sekarang itu pelatihnya Jerman sekarang. Iya, pelatihnya Bayer ya. Ya Jerman. Itu pelatihnya Bayer itu yang kemarin dipecat ya. Ya. Yang ditucul itu kemarin. Nah, itu ya lumayan sih, tapi kan kalau disalahkan pelatih ya nggak salah. Kalau diserahkan pada pelatih, Hasenflick kan pelatih yang luar biasa dibayar waktu itu. Ya, bahkan bayar treble di terakhir kalinya. Sekarang yang baru Julian Nagelsmann ini Julian Nagelsmann ini sebenarnya juga membawa Bayern bagus, tapi ya di depan dari Bayern kan. Ya. Lalu belum 40 tahun sudah suruh pelatih sebesar Jerman. Sebenarnya saya lihat sih Jerman tidak akan kemana-mana. Kalau lihat tadi pertanyaanmu kenapa dia setiap main FIFA Matchday kalah, ya emang nggak bermain secara tim. Sebenarnya itu nggak main secara tim, main sendiri-sendiri. Jepang main secara tim ya pasti kalah. Terus mereka hanya bisanya kayak gitu ya, karena mereka kan tuan rumah, mereka nggak ikut kualifikasi. Jadi mereka bisanya cuma friendly. Nah, tapi ya nggak pernah berbuah bagus sih. Kecuali kalau lawan tim sangat mediocre ya. Kalau tim Piala Dunia kayak kayak Jepang tadi ya dia punya mental. Terus yang disoroti satu lagi terakhir adalah Belgia. Ya. Belgia ini sudah kehilangan generasi emasnya. Ya, termasuk Hazard pensiun. De Bruyne ya cedera ya. Ya bahkan sampai di Romelu Lukaku. Tapi lolos. Kayaknya emang Belgia main bagus. Tapi mungkin ada penggantinya ya mas. Ya, pemain City. Ya ada Lukaku kayaknya on fire. Ya Man City sama ini Doku Doku itu bagus. Dan kayaknya Lukaku lagi on fire kalau di di Belgia di timnas. Gitu sih. Inggris nggak usah dibahas lah ya. Ya. Berarti aku mau minta pendapat Mas Wisnu nih. Jagoan ini sampean tadi kan udah disebutkan Prancis. Tapi kan Prancis masih terlalu mengandalkan Mbappe. Mbappe di striker masih kuku tapi kan kuku tipenya beda sama Giroud. Ya. Di 2018 pada waktu Piala Dunia sampai ini Giroud sama Mbappe ini kan nyetel di depan. Dia mainnya nyetel, apalagi Griezmann. Ya kan Di belakang striker. Ya. Kayak lagi mainnya nyetel. Ini dengan tipe kuku kan bukan kayak Giroud yang mainnya penjaga tembok untuk pemain lainnya. Kuku kan lebih ke kayak kreativitas juga, seperti kayak pemain kan ya sama Yolun kayak gitulah. Nah, apakah masih ada kesempatan dengan adanya mengandalkan Mbappe di depan itu? Sebenarnya Prancis selesai kalau Mbappe cedera kan, itu masalahnya kan. Ya, nggak ada kemarin Neymar cedera ankle, dipastikan Al-Hilal memastikan dia 9 bulan tidak bisa bermain. Nah itu kan kayak itu. Kalau itu terjadi, berarti sebenarnya tidak punya pilihan lain selain main secara tim.
karena yang mereka lakukan selama ini adalah memberikan bola ke Mbappe dan terserah Mbappe mau diapain kan gitu. Ya. Masalahnya kan kalau di kanan Dembele dikirim Mbappe, Dembele kalau cedera masih ada Kunku, masih ada Kolomwani ya, masih ada banyak lah. Tapi kalau Mbappe itu nggak ada di sebelah kiri itu siapa? Griezmann bisa ditaruh situ belum tentu sebagai Mbappe ya kan? Ya, belum kualitasnya. Nah, kalau Giroud tidak ada sekalipun ada Thuram ya, Ya, Thuram. strikernya Inter itu lagi bagusnya. Tapi kalau Mbappe sepertinya emang ya kartu matinya Prancis. Kalau ada pemain bertahan yang bisa mematikan Mbappe selesai Prancis sebenarnya. Berarti pada Euro kali ini Mas Wisnu masih mengandalkan Prancis untuk menjadi Dalam arti Prancis ya, tapi harusnya Portugal bisa sampai, paling tidak sampai final. Tapi Portugal pertandingan terakhir ya anu nggak sih Mas? Apa itu? Telak ya kan sih 3-2 sama apa? Tapi lagi bagus-bagusnya jauh itu jauh Cancelo sama jauh Indonesia lagi top. Lagi nyetel di Barcelona juga ya, benar. Berarti jagoan sampean Portugal sama Prancis. Prancis. Oke. Prancis. Nggak jago Inggris aku sekarang. Lanjut ke pertandingan IPL Mas. Ya. Chelsea Arsenal. Chelsea Arsenal akhirnya. Kedua tim ini lagi dilanda banyak cedera ya. Ya. Chelsea ini ada pemain andalannya Disasi Sekitar 9 ya catatan di sini ya. Iya. Statistik ada 9 pemain Chelsea cedera. Kuku. Ya hanya Fofana. dan hanya 3 Arsenal 4 aja cedera. Tapi tiga pemain penting Saliba, Saka. Ya tapi kalau Chelsea nggak ada yang penting pemainnya. Tapi habis tren 3 kemenangan Mas. Sebutkan starting line up Chelsea sekarang loh, kita nggak bisa tahu saja ya kan? Ya, belum. Soalnya semua pemain itu hampir sama. Ya. Kita tahunya cuma depan itu kalau nggak Modric, Sterling, Jackson sudah selesai. Tapi kalau Kuku sembuh, ya Kuku. pasti Kuku. Ya. Nah, ini nggak ada yang pasti. Madueke main bagus ya Madueke. Modric pasti main. Ya pasti cuma Sterling udah. Yang pasti main itu cuma Sterling, Enzo, udah. Selebihnya nggak ada yang pasti pemain. Bahkan akhir-akhir ini kita jarang terdengar pemain-pemain City. Kayak bukan kayak dulu kayak Eden Hazard. Banyak berita di mana-mana. Nah, tapi dengan kehilangan Saliba, Saka, Trossard, apa nggak mempengaruhi Arsenal juga Mas? Kan Chelsea mesti ya line up belum mesti diketahui. Kabar terakhir Saka bisa bermain. Tapi kembali lagi kalau pemain belum bisa bermain pun Arteta tidak berani mainkannya kan. Ya, resiko. Saka bisa bermain, lalu Trossard mungkin tidak begitu terpengaruh ya kan. Karena sebenarnya banyak pilihan di situ, ada Smith Rowe, ada Havertz, ada Martinelli. Martinelli sudah main, dari mulai sudah main tidak ada cedera karena dia tidak dibawa ke Brazil juga. Ya. Ada cadangan di Brazil kan ya. Yang mungkin isu kebugaran mungkin ya Gabriel karena main full kemarin di timnas Brazil, nyetak gol juga. Terus Saliba cederanya pas pertandingan lawan City kemarin. Jadi dari awal dia tidak dibawa ke Prancis. Jadi sepertinya itu proses penyembuhan cukup untuk Saliba. Sebenarnya kalau saya ngira sebenarnya Arteta bilang aja kalau pemainnya cedera tapi agar nggak dibawa ke timnas. Kayak untuk persiapan ini, ya kan? Strategi. Pura-pura sakit. Toh Prancis kemarin lawannya tim lemah. Jadi nggak salah. Jadi Saliba pun nggak bakal main juga, gitu. Banyak pilihan di situ. Lalu siapa tadi? Timber yang tidak main sampai hampir akhir musim mungkin. Februari atau Januari. Lalu siapa lagi yang tidak sama tadi? Ya itu 4 tadi Mas, cuma Trossard, Saka sama Saka. Ya, jadi sebenarnya sepenuhnya bisa main kalau bahkan kemarin tanpa Trossard, tanpa Saka, tanpa Timber Arsenal bisa menang walaupun dengan Saliba tentunya. Saliba tak tergantikan tidak bisa. Saliba peran penting lah di Arsenal. Kalau di Chelsea badai cedera dimulai dari kaptennya Reece James ya. Reece James cedera ya. Cedera semua ya. Sampai ke depan semua cedera. Tapi sebenarnya yang saya khawatirkan sebagai fan Arsenal adalah lini tengahnya. Kan Enzo sama Casemiro. Itu jauh lebih menakutkan sebenarnya kalau mereka main perform bagus, maksudnya maksimal, mereka lebih menakutkan. Karena kalau Arsenal memasang 3 gelandang Odegaard, Havertz sama atau Declan Rice, ya kan misalnya itu ya. Declan Rice, Havertz sama Odegaard.
Arteta kan kekeh pakai formasi 3 gelandang ini, 1 gelandang bertahan dan 2 CM ya kan. Itu bakal kesulitan karena Chelsea pakai 2 penghancur kan, Casemiro sama Enzo. Sebenarnya kalau Arsenal pakai 2 gelandang penghancur juga, yaitu Partey sama Declan Rice, nah itu lebih aman. Tapi nggak tahu Arteta mau apa enggak, mau lebih bertahan apa enggak. Tapi main Stamford Bridge ya, di Stamford Bridge. Rekor Arsenal menang pertemuan terakhir selalu menang. Ya sama Chelsea juga pertandingan 3 pertandingan terakhir selalu menang. Ya. Mungkin Tapi Arsenal selalu main bagus di Stamford Bridge, 2 pertandingan terakhir menang. Tapi ya nggak bisa selalu jadi patokan untuk setiap tahun nih mas. Ya kan. Ya jadi berarti pada pertandingan ini itu dipengaruhi oleh lini tengahnya ya mas ya. Ya. Gimana cara Arteta untuk meredam permainan dari meredam egonya juga. Ya meredam egonya juga dan keinginannya juga untuk memasang 3 back, 2 back penyerang, 1 penghancur. Justru harus 2 penghancur, 1 penyerang ya mas. Nah, oke, untuk susunan pemain mas, kira-kira di Arsenal dan Chelsea ini akan memainkan siapa? Meski Chelsea unpredictable ya, tapi kira-kira aja menurut Budi Wisnu siapa yang akan dimainkan? Kalau Arsenal, kalau Raya jelas main mungkin ya, Arteta lagi jatuh cinta sama Raya. Meski sering tahu sendiri. Kalau Saliba tidak bermain, pasti Gabriel dan White di tengah pasti. Lalu di kanan posisi back akan diisi Tomiyasu, kanannya itu pilihannya kan. Lalu saya berharap kiri Zinchenko ya jelas ya. Kalau saya berharap tengahnya Partey akan main bersama Declan Rice, 2 gelandang bertahan. Karena Enzo dan Casemiro itu akan jelek jika 2 lawan 2. Kalau dia Arsenal hanya pakai Partey atau hanya pakai Declan Rice, 1 lawan 2 jelas kalah. Ya, gampang dia Arteta harus tahu bahwa tidak selalu dia harus menyerang terus, egonya harus diturunkan. Seperti lawan City kan? Dia tidak menyerang terus kali ini. Kalau lalu Odegaard jelas main ya, jadi Odegaard, Partey dan Declan Rice di tengah. Lalu kalau Saka cedera, berarti Gapsus main di situ di kanan. Lalu Martinelli di kiri, lalu Havertz akan di striker. Martinelli di kiri, Havertz akan di striker. Ya, bukan Nelson. Havertz akan di striker. Kemarin kan Havertz main di striker. Tapi kalau mainnya seperti itu, Arsenal tidak punya super sub, ya kan? Ya. Di cadangan depan dari Ketia, nama-nama seperti Ketia, Emil Soto, Fabi, Pablo Vieira, ya. Hanya bilang seperti itu, tidak bisa menjadi pembeda. Jadi kalau memang menjadi pembeda, maka sebenarnya White tetap main di tengah bersama Gabriel. Lalu sebelah kanan jangan Tomiyasu, tapi Thomas Partey. Thomas Partey kan biasa main di bek kanan kan, bisa. Tapi nanti inverted ke tengah, kayak Zinchenko. Nah dengan begitu Arsenal masih punya Tomiyasu di cadangan. Terus di tengah kita bisa mainkan Jorginho, Declan Rice sama Odegaard kayak lawan City kemarin kan di posisi. Lalu di depan ada Gapsus di kanan, Martinelli di kiri, Nketiah di tengah. Karena Havertz ada disimpan super sub. Kalau kayak gitu nggak punya super sub. Ya tapi tak lihat dari Mas Wisnu yang bilang Partey di kanan, ya sama aja kan mas. Nggak ada. Kalau opsi terakhir lini tengah mati, ternyata strategi yang diinginkan Mas Wisnu tidak berjalan dengan baik. 2 gelandang mas justru memberi kebebasan untuk lini serang kayak gitulah. Malah nggak ada opsi pembeda dong untuk lini tengahnya. Tapi kan tengahnya tetap 2 gelandang bertahan, tetap Jorginho sama Declan Rice. Anggap saja kemungkinan keburuknya bakalan fail kedua gelandang tersebut untuk menahan lini tengah Chelsea. Sebenarnya berharap Jorginho punya keinginan lebih mengalahkan tim lawannya di Stamford Bridge kan gitu. Makanya tapi Havertz harus disimpan. Kalau Havertz tidak disimpan, Arsenal praktis tidak punya super sub. Kalau gitu kan Arsenal punya super sub Havertz, Tomiyasu, dan mungkin Pablo Vieira bisa main bagus kalau jadi super sub kan. Daripada tidak punya sama sekali, daripada Havertz diganti Nketiah, bayangkan. Nketiah diganti Havertz. Tapi menurutku sendiri mending Havertz dimainkan mas di dari awal di kiri ya. Tapi menggantikan Martinelli. Menurutku
poin pentingnya itu di mana Martinelli. Martinelli super sub berarti. Iya, di Chelsea kan kita lihat Ah. gol shoot on target, di gol shoot on target kan dari Martinelli semua. Jadi misalnya jadi pembeda, penting pembeda itu dari Martinelli yang punya kreativitas dan shooting Ya. yang bagus kayak gitu. Ya kembali lagi memang berharap dari Havertz karena ke tim lamanya. Kalau dia super sub kan mungkin dia punya ambisi lebih untuk mencetak gol. Ya, ingin menunjukkan juga lah. Ya. Dari Chelsea Mas, Chelsea di belakang hampir nggak tahu aku namanya Thiago siapa. Silva pasti, Thiago Silva pasti. Cucurella, Cucurella yang bisa bermain. Desi, Disasi maksudnya. Disasi ya. Iya, Disasi. Cornwall di sebelah kiri berarti Iya, ya. Cornwall Cornwall di sebelah kiri. kiri terpaksa di kiri karena Chilwell tidak tersedia. Nah, lini tengahnya mungkin nggak ada pembeda. Atau mungkin Cucurella di kiri, Cornwall di kanan mungkin. Bisa ya. jadi ya, Itu itu ada. tergantung, Ya. tergantung sampai itu Pochettino. Karena Thiago Disasi jelas di tengah. Di back tengah. Lalu di gelandang pertahanan jelas Enzo sama Cancelo. Itu sama Gallagher pasti. Nah, mungkin kaptennya Gallagher ya. Iya. Ya. Sebenarnya pemain-pemain ini skillnya biasa, bakatnya biasa, tapi ngototnya itu loh. Ya, ya Kan kan mereka pemain Itali. main dari kecil di Chelsea juga, dari tim junior Chelsea. Jadi Oh, pride. kayak Gallagher ya kan, Ya. mereka punya pride yang harus dijaga. Seperti apa namanya, dulu itu ada pemain-pemain seperti Lampard ya kan, ya. Walaupun Lampard dari akademi West Ham, tapi kan dia dari muda di Chelsea. Terus di striker pasti Modric sebelah kiri, Sterling kanan, Jackson tengah ya. Ya. Mungkin yang jadi pembeda ada Cole Palmer yang dibeli dari City ya, sebagai super sub. Lalu saya tidak melihat super sub lain karena Mario Gusto itu cedera. Palmer ya dikabarkan cedera. Mas. Ya berarti sepenuhnya tinggal Broha ya, Iya. Armando Broha ya. Iya. Itu juga tidak tahu dia cedera apa enggak sebenarnya. Hampir nggak tahu pemainnya Ya. Chelsea ini. Musuhi. Wah, mereka ini juga cedera. Kalau Madueke itu bisa main harusnya, tapi performanya agak buruk kayak ini. Ya. Tidak banyak pilihan tuh Chelsea sebenarnya. Dan tidak banyak pilihan dan tidak ada yang head to head loh dengan pemain Arsenal. Itu mungkin harus menguasai hanya Enzo sama Cancelo. Yang Sterling pun karena umur jadi nggak bakal bisa menyesuaikan kecepatan pemain Arsenal. Secepat apapun dia dulu gitu. Modric kita lihat Modric bagus apa enggak nanti. Ya, Kalau nggak bagus nanti dibully Coach Justin. tapi dia mungkin sudah apa ya, menemukan feel-nya di Iya. lawan Fulham nggak salah masih memberi kontribusi dengan 1 golnya kan. Iya. Ya. Jalannya pertandingan ini menurut Undit Bisnis seperti apa Mas? Bakalan kayak ya Chelsea bertahan sendiri, Iya. Arsenal menyerang, atau Arsenal bahkan yang seperti Man City yang akan Harusnya Arsenal menyerang. Kalau kualitas ini seperti ini ya, harusnya Arsenal menyerang, Chelsea akan bertahan. Tapi kalau Chelsea berhasil bertahan dalam arti berhasil sabar, Arsenal sebenarnya selesai. Arsenal kan Ya, ya. nggak sabaran kalau setiap kali nyerang tidak ada hasilnya. Itu kan Arsenal tipe yang tidak sabaran, tipe gampang putus asa kalau nyerang berkali-kali tapi tidak ada shot on goal itu. Jadi kalau Chelsea bisa sesabar dan sekuat itu untuk menang Arsenal sebenarnya. Jadi gini ya, kalau Chelsea menang kan itu mood booster untuk timnya. Ya, benar. 2 kali menang, 3 kali menang bakal langsung motivasi sendiri. ya. Tapi kalau dia kalah untuk sekarang ini, kayak 2 pertandingan kemarin itu kayak sia-sia gitu. Kayak oke lah menang karena tim Kecil. ya kan. Ternyata lawan tim yang setingkat ibaratnya level pemainnya, anggap saja level harga pemainnya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini mungkin menjadi apa ya, Mas? Menjadi titik balik benar katanya sampean untuk motivasi, karena minggu-minggu ke depan kan lawannya Chelsea ini bakal berat. Ada City, ada juga nanti ketemu MU. Iya. Lawan Tottenham juga di kandang Tottenham juga. Tottenham benar. Mungkin lawan Arsenal ini menjadi titik balik lah. Nah, menurutku ini kalau Arsenal yang apa itu yang nyerang, Menguasai pertandingan. mungkin jalannya bisa saja seperti pas Arsenal versus Fulham. Yang mana ya
buntu, Arteta buntu mainnya hanya dari sayap, crossing mengandalkan. Tapi mulai peluang sedikit masuk. Ya, kesalahan sedikit dari pemain tengahnya di counter, pemain belakang tidak siap, apalagi kehilangan Saliba. Bisa jadi menjadi poin penting untuk Chelsea memanfaatkan kesalahan dan kekurangan dari Arsenal itu sendiri. Nah, lalu untuk Mas Wisnu ini, apakah serangan counter attack dari Chelsea apakah bisa ditangani oleh ya Mudryk? Anggap aja Mudryk punya kecepatan lah. Di Shakhtar dulu dia sering gojek-gojek sendiri, bahkan di potongan-potongan video. Apakah bisa mengurangi ya itu sih yang ditakutkan saya sebagai fan Arsenal itu, karena sebenarnya kecepatan back Arsenal tidak baik, back kanan kirinya sebenarnya. Ya. Zinchenko juga tidak begitu cepat, baik apalagi kalau di satu situ Partey juga apalagi. Sebenarnya Tomiyasu yang punya kecepatan yang lebih ya. Tapi kalau Saliba aman, masalahnya ini tidak ada Saliba. Kalau Sterling punya inisiatif kayak kemarin saya nonton sempat lawan West Ham, inisiatif Sterling yang masuk luar biasa. Kalau dia punya inisiatif seperti itu dan punya tenaga sebesar itu untuk lari seperti itu 90 menit, ya itu cukup untuk merepotkan Arsenal. Kalau tengahnya siap, kita kan tahu Jackson kalau diumpan kayak gimana betul gabung. Ya, nah, itu masalahnya. Tapi kan berarti ini bakalan Cutback tapi nggak. Sterling ini di kiri ya Mas ya? Kanan. Berarti bakalan ketemu Zinchenko, betul. Atau Tomiyasu ya. Kalau dari pandanganku, ini bakalan pasti menguras yang menyerang, pasti itu bakalan lari terus. Kalau Sterling bakalan menyimpan tenaganya untuk melawan Zinchenko, kita tahu di babak kedua performanya menurun karena kehabisan tenaga. Hampir selalu diganti babak kedua. Ya benar. Apalagi opsinya kan cuma Tomiyasu di bek atau mungkin ya Benwet bakalan digeser, Tomiyasu yang tidak di tengah untuk opsi terakhir melawan Sterling. Apakah berarti Sterling itu berbahaya itu untuk kali ini? Tapi saya tidak melihat Sterling akan menyimpan tenaganya atau dimainkan di super sub ya. Ya, tapi mungkin aja Mas kan dia cuma bertahan. Ya kan? Di babak kedua dia bakal tancap pol gas motivasinya untuk mengalahkan Arsenal. Ya. Kalau seperti itu memang Arsenal bakal kerepotan. Tapi kalau kayak kemarin lawan City, Arteta inisiatif untuk mengganti Zinchenko sebelum capek. Ya. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Karena masih ada pilihan Tomiyasu. Kalau mau di tengah itu ada Kiwior yang punya kecepatan sama. Kan dia lumayan masih muda ya. Kan dia bisa back kanan dan back tengah. Tapi kalau back kiri belum pernah dicoba. Ya, mungkin bisa saja pada kali ini pertandingan motivasi dari pemain mantan Arsenal bisa menjadi daya dorong untuk pemain Arsenal itu sendiri untuk mengasih hadiah kepada teman-temannya yang pernah bermain untuk Chelsea yang ingin mengalahkan. Prediksi skor Mas untuk Arsenal Chelsea. Terakhir 2-1 ya di Chelsea ya. Sepertinya nanti 3-0 di Chelsea. Menang Arsenal. 0-3 berarti 0-3. 3-0 ya. Perlu tanya pendapatku enggak? Coba. 3-0 ya. Jauh ya. Mungkin aja bisa Mas, bisa. Aku enggak menepis itu. Tapi dengan performa akhir-akhir ini Chelsea, apalagi pemainnya tidak banyak dipanggil ke timnas, pasti lagi fit-fitnya yang tersedia. Menurutku ini bakalan berjalan agak sulit lah untuk Arsenal. 2-1 lah untuk Arsenal, tapi tetap menang Arsenal. Iya, gitu. Nah, kita bahas yang lain atau tidak Mas? Masih ada pertandingan seperti City versus apa ya? City Brighton di kita ya. City Brighton. Ya. City Brighton Mas. Brighton akhir-akhir ini performanya jelek sekali. Iya, lawan tim setingkat malah jelek ya. Ya malah. Tapi kalau musuh Big Six, anehnya mesti performance. Kayak dia itu ancen ditakdirkan motivasi tinggi. Ya mungkin ditakdirkan untuk penjegal tim-tim besar IPL. Menurut saya gimana City dengan Brighton ini?
belum ada ya Mas? De Bruyne belum tersedia. Belum tersedia tapi Rodri sudah kembali. Oh ya udah di pertandingan. Rodri sudah kembali tapi ya pasti City akan diunggulkan. Dia main duluan ya sebelum Arsenal bahkan ya. Jam 21 ya Arsenal main malam. Ya, Ya. 2-1. Singkat ya, prediksi singkat City bakal menang. Telak tidak karena Brighton akan ngoyo. Karena Brighton itu punya energi tambahan kalau lawan tim seperti ini, tim yang menyerang. Jadi tim yang menyerang ini kan punya ruang yang lebih luas daripada tim-tim. Ya, Brighton kan bertahan. kalahnya lawan tim kecil yang bertahan Ya. lawan dia. Yang tahu kekuatan Brighton ini hebat, jadi mereka bertahan. Itu Brighton kesulitan. Tapi kalau lawan tim yang besar yang mau menyerang kayak City ini, dia punya beberapa celah yang pasti dimasuk-masukin pemain-pemain Brighton yang dulu kecil-kecil yang jago masuk-masuk kayak Mitoma, Ya. kayak pemain sebelah kanan itu Max, ya kan? Lalu strikernya itu masih muda juga Ferguson gitu ya, masih muda. Jadi sebenarnya Brighton punya peluang untuk bertahan atau tidak memasukkan banyak gol, tapi City akan pasti menang 2-1 untuk City. 2-1 untuk City. Ya apalagi kembalinya Rodri pasti menjadi kesulitan untuk Brighton itu sendiri ya. Ya benar. 2-1 untuk City. Pembahasan City. Haaland tidak gol. Haaland tidak Jadi gol. sih kegolnya sama Mas. Pacet Mungkin mungkin pemain-pemain tipikal yang punya kekuatan untuk menusuk, Doku bukan yang finishing model Haaland karena tadi tak pikir itu Brighton punya segala macam cara untuk mengantisipasi crossing. Ya. Tapi kalau individual skill ya. mungkin Brighton tidak Siap. siap. Karena dari head to head mereka pasti akan kalah. Ya, pemainnya Beda kualitas. Ya, Beda kualitas. Gitu tuh. Ya pembahasan pada hari ini tuh cuman ini ya karena kita habis saat international break, Ya. kita refresh sedikit tentang Euro, kualifikasi Euro. Meski awalnya kita nggak bahas negara ya Mas ya pertandingan Ya. kesepakatan, tapi karena menarik untuk dibahas, Ya, kita sekedar bahas intinya aja. Terus Arsenal Chelsea sudah kita bahas juga, terus sedikit City sama Brighton karena ya City mungkin bakalan menang mutlak, kita tahu sendiri City ada Rodri juga. Ada tambah terakhir Mas untuk konten pertama kita lihat bola. Semoga banyak yang nonton. Ya amin. Subscribe. Like. Subscribe, like, Komen. komen. Ya. Mungkin ada masukan untuk kita kayak Ya. pembahasannya atau Ya. tentang cara gaya Kita bicara. nggak selalu bikin konten ini ya, karena kita lihat videonya saja. Ya, kita lihat big match. Mungkin kalau pekan depan hanya tidak ada permainan big apa itu? Big match. Ya tidak Mungkin kita ada diisi konten lain. diisi konten lain. Mungkin ya tunggu aja lah konten-konten selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Wisnu. Ya. Oke. Untuk konten pada hari ini itu aja. Berharap Arsenal bisa menang meski bukan Arsenal TV. Ya. MU TV. MU TV. Tapi cuan. Arsenal menang tapi Spurs kalah. Tapi kita tidak bahas MU yang tidak jadi dibeli oleh Arab ya. Ya karena siapa yang punya? Karena sudah terlalu panjang dramanya, tidak penting untuk dibahas. Karena pemiliknya tidak mau menjual ke Arab. Dari awal tidak mau dijual. Ya, pembahasan kali ini itu aja. Sampai jumpa ke konten-konten selanjutnya yang seru. Dadah guys. Bye. Iya.